Halo para penggemar Kiprofis, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan sumatif akhir semester. Nah, ini soal-soal pilihan ya. Nomor 1, kawat A dan B lurus panjang tak hingga, masing-masing berarus 6 ampere dan 2 ampere, terpisah pada jarak 12 cm satu sama lain. Resultan induksi magnet di titik C sama dengan 0. Nilai X adalah berapa? Oke, kita jawab. Dengan kaidah tangan kanan kita bisa menentukan arah induksi magnet B1 dan B2 yang berada di titik C ya. B1 disebabkan oleh I1, B2 disebabkan oleh I2. Jadi kalau kita tentukan dengan kaidah tangan kanan seperti ini, maka B1 arahnya adalah cross, masuk bidang tegak lurus, sedangkan B2 itu arahnya keluar bidang tegak lurus. Berarti dua induksi magnet itu arahnya berlawanan. Oke, kalau menghitung induksi magnet yang berlawanan, tentu saja kita kurangi aja B2 dengan B1. Itulah induksi magnet di C. Tetapi dalam soal, induksi magnet di C itu sama dengan 0. Jadi kalau begitu 0 sama dengan B2 min B1. Nah, sehingga B2 itu sama dengan B1. B2, kawat lurus sangat panjang. Rumusnya adalah mu0 I2 per 2 pi A2 sama dengan mu0 I1 per 2 pi A1. Nah, mu0 2 pi nya saya coret, tinggal ini aja ya. I2 nya saya masukkan 2 ampere I2 nya. Nah, A2 itu jarak titik C ke kawat yang kedua, yaitu X. Nah, sedangkan A1 itu jarak titik C ke kawat yang pertama, yaitu 12 ditambah dengan X gitu ya. Kemudian kalikan silang aja, 24 plus 2X sama dengan 6X. Berarti kalau begitu 24 sama dengan 4X, berarti X-nya ketemu 6 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet akan mendapat gaya Lorentz, kecuali bagaimana? Oke, sekarang lihat teorinya. Kalau ada medan magnet, kemudian ada partikel bermuatan bergerak di dalam medan magnet dengan kecepatan V dan bentuk sudut θ terhadap arah medannya, maka gaya Lorentz yang bekerja pada muatan itu adalah BGV sin θ. Oke, sekarang kita cek yang arah gerak partikel tegak lurus terhadap medan magnet. Kalau tegak lurus berarti sinnya 91, jadi kayaknya ada ya. Kemudian B, arah gerak partikel bentuk sudut lancip terhadap medan magnet. Sudut lancip itu ambil aja sudutnya 30 derajat, jadi sinnya nggak 0, sehingga gayanya ada. Arah gerak partikel bentuk sudut tumpul terhadap medan magnet, terserah, gayanya juga ada. Arah gerak partikel berlawanan dengan arah medan magnet. Nah ini kalau B dengan V arahnya berlawanan, berarti sudutnya 180. Lah sin 180 itu kan 0, berarti gayanya 0, ya kan? Oke, jadi kalau begitu jawabannya adalah D. Nomor 3, suatu kumparan dengan hambatan 1 kilo ohm, jumlah litian 1000 dan luas penampang 10 cm2 ditembus tegak lurus medan magnet B 0,04 sin 1000 T dalam SI. Besar arus induksi maksimum yang mengalir dalam kumparan adalah berapa? Kita jawab. Ini adalah persoalan hukum Faraday. DGL yang muncul karena perubahan flux itu adalah epsilon sama dengan min N d flux per dt. Kita menggunakan turunan karena kita mau menghitung GGL induksi sesaat. Jadi karena fluknya ini berubah disebabkan karena perubahan medan magnet fungsi waktu ya. Jadi A-nya itu tetap. Jadi kalau begitu A-nya nggak perlu diturunkan, keluar dari tanda turunan. Jadi yang diturunkan cuma medan magnetnya terhadap waktu. Jadi kalau begitu N-nya saya masukkan aja 1000, A-nya 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Ini saya jadikan meter kuadrat ya, 10 pangkat min 3. Nah, kemudian saya turunkan B-nya, 0,04 tidak saya turunkan, kemudian 1000T saya turunkan 1000, turunannya sin itu adalah cos. Nah, ini turunan fungsi komposit. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah min 40 cos 1000T. Nah, yang ditanyakan adalah besar arus induksi maksimum yang mengalir dalam kumparan. Arusnya maksimum kalau GGL-nya maksimum, kan gitu. Lah GGL maksimumnya yang 40 volt itu kalau cos-nya sama dengan 1. Sehingga arus maksimumnya adalah epsilon M per R. Jadi tinggal masuk aja 40. R-nya tadi berapa? 1 kilo ohm itu 1000 ohm. Jadi 40 bagi 1000 berarti hasilnya adalah 40 miliampere. Karena mintanya mili dikalikan 1000 gitu ya. Jadi kalau begitu jawabannya adalah D. Nomor 4, kalau lurus QP dengan panjang 1 meter digeser ke kanan pada kawat KLMN dengan laju tetap 10 cm per sekon. Medan magnet B 0,2 Tesla diarahkan tegak lurus bidang gambar menjadi pembaca. Jika hambatan R 100 ohm, maka GGL induksi dan arus yang mengalir dalam hambatan ini adalah sebesar berapa dan kemana arah arus induksinya. Coba ini digeser ke kanan ya, KPH-nya, maka apa yang terjadi?
Kalau digeser kanan, pada ujung-ujung pengantar PG ini akan muncul GGL. GGL-nya dirumuskan boulevard atau BLV. B itu adalah medan magnetnya 0,2, L itu panjang kat PG, di situ 1 meter, V-nya kecepatannya saya jadikan meter per sekon, 0,1 meter per sekon. Nah, sudut antara V dengan B ini adalah 90 derajat, sehingga sin 91, sehingga ini hasilnya 0,02 volt atau 20 milivolt. Nah, ini GGL-nya. Tapi jawaban 20 milivolt itu D dan E. Kita cek arusnya. Nah, kalau mencari arus pakai hukum Ohm, epsilon per R, jadi ini 20 bagi 100. Hasilnya adalah 0,2 miliampere karena di sini tadi milivolt ya. Oke, sekarang arah arusnya bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjuk V. Nah, B-nya ditunjuk 4 jari, sedangkan arah forehand-nya untuk menunjuk arusnya. Anda harus mempraktekkan di sini ya. Kalau belum pro, kalau dipraktekkan maka arusnya pasti dari G ke P, kemudian arusnya belok kiri, kemudian memutar seperti ini pada loop yang kiri. Sehingga dalam hambatan R, arus itu mengalir dari titik L ke M. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 5, rangkaian RLC seri pada keadaan resonansi. Frekuensi resonansi sebesar berapa? Kalau terjadi resonansi, maka frekuensi resonansinya 1/2 pi akar 1 per LC. Kita tinggal masuk aja. L-nya 0,8, C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ini saya jadikan farad ya. 1 mikro itu 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 farad. Sehingga kalau ini saya kalikan 16, 10 pangkat min 6, kemudian saya akar. Nah, ini 10 pangkat 6 naik ya, berarti ini 10 pangkat 3, 16 akar 4. Nah, ini hasilnya adalah 125 per pi. Tentu saja satuannya hertz ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6, rangkaian RLC seri dihubungkan tegangan efektif 250 volt, 500 radian per sekon. Tegangan VAB efektif sama dengan berapa volt? Kita jawab. Kita tahu XL itu omega kali L ya. Jadi ini kita cari XL-nya dulu. Omeganya ini 500 ini, kecepatan sudutnya. L-nya adalah 0,8. Ini hasilnya adalah 400 ohm. XC-nya kita hitung 1/, omega C, ini reaktansi kapasitif. Kalau XL reaktansi induktif ya. 1/, omeganya 500, C-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini kita jadikan farad. Nah, akhirnya kita dapatkan 100 ohm. Nah, kalau mencari impedansi, jadi akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Jadi R-nya dimasukkan aja 400, XL masuk, XC masuk. Nah, ini hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 500 ohm. Itulah impedansinya. Kemudian kita cari arus efektif. Nah, ini kalau tanpa keterangan apa-apa, ini dianggap tegangan efektif ya, 250 volt itu. Jadi kalau begitu V-nya 250, kita bagi impedansinya 500, dapatnya adalah setengah ampere. Nah, kalau dicari VAB efektif, ya I efektif dikalikan ZAB, antara A dan B saja. Antara A dan B ini berisi apa sih? Berisi R sama C. C itu punya XC. Jadi kalau kita lihat di sini, di antara titik A dan B ada R dan XC saja, berarti XL-nya nggak ada. XL-nya ini 0 ya. XL-nya 0 pada rumus ini. Sehingga tinggal XC kuadrat aja. Hanya R dan C, akhirnya akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, R-nya 400, ya XC-nya adalah 100. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 100 akar 17 ohm. Jadi ZAB sudah ketemu, ya efektif ketemu, tinggal mengalihkan aja. Ya efektif setengah dikalikan 100 akar 17. Hasilnya adalah 50 akar 17 volt. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7, nah ini rangkaian loop ganda kelihatannya ini ya. Arus yang melewati hambatan 20 ohm adalah berapa ampere? Mana 20 ohm ini? Berarti menghitung I2 gitu ya. Ini sangat simpel sekali. Loop ganda itu adalah rangkaian paralel. Jadi kalau begitu, di setiap cabang itu tegangannya sama. Kita lihat bahwa cabang yang kanan, paling kanan, itu tidak ada R-nya. Jadi ini merupakan jalan tol. Kalau kita bergerak dari A ke B hanya melewati GGL ini tok. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada hambatan. Sehingga VAB ini otomatis 20 volt. Jadi tegangan di setiap titik cabang itu pasti 20 volt. Cabang 1 20 volt, cabang 2 juga 20 volt. Nah, jadi kalau kita lihat di sini VAB 20 volt. Nah, kalau kita bergerak dari titik A ke B lewat cabang 2 karena yang ditanyakan I2, maka di sini tegangan sudah disedot sebanyak 6 volt dari 20 volt, berarti sisanya ada di 20. Sisanya adalah 14 kan.
14 tambah 6 itu kan 20. Totalnya harus 20. Di setiap cabang harus 20 gitu ya. Jadi kalau begitu cara mencari arus sangat simpel. I2 itu adalah tegangan dibagi dengan R-nya. Tegangannya 14 volt. Sedangkan hambatannya 20 gitu, tinggal membagi aja. Jadi kalau gitu hasilnya 0,7 ampere. Simple sekali. Jadi jawabannya adalah B. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.